Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Nabila Putri. NIM saya J71219051. Saya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara mencegah depresi di masa pandemi ini. Sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Nah, kalian pasti tahu apa itu depresi. Dan yang belum tahu apa itu depresi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu depresi. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan. Depresi bukan saja dialami oleh orang-orang dewasa, tetapi anak-anak juga pun bisa mengalami depresi tersebut. Depresi tidak pernah mengenal kelas sosial. Sekarang ini di masa pandemi, banyak orang yang mengalami stres, cemas, galau yang berlarut-larut karena mereka semua tidak bisa bekerja dan hanya bisa bekerja di rumah saja. Namun, banyak orang yang beranggapan bahwa depresi dan stres bukanlah suatu gangguan mental. Padahal depresi bukanlah kondisi yang bisa diubah dengan cepat dan secara langsung. Dan bahkan depresi adalah bentuk suatu gangguan yang lebih dari sekedar emosi sementara. WHO memprediksi di tahun 2020 akan mengalami depresi yang sangat besar dan menjadi penyebab kedua terbesar kematian setelah serangan jantung. Depresi dan stres, jika dibiarkan secara berlarut, dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita semakin menurun. Jika kekebalan tubuh kita menurun, COVID yang saat ini terjadi di dunia bisa dengan mudah masuk ke tubuh kita. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dan gejala-gejalanya. Disimak ya, siapa tahu bermanfaat. Ciri-ciri dan gejala-gejala depresi. Pada umumnya, individu yang mengalami depresi menunjukkan gejala psikis, fisik, dan sosial yang khas. Ciri-ciri gejala tersebut. 1. Gejala fisik. Gejala fisik yaitu gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, sulit makan atau makan berlebihan, energi lemah, dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, gejala psikis. Gejala psikis yaitu rasa sedih, rasa putus asa, rasa bersalah, tidak tenang, berpikir ingin mati, sensitif, kehilangan rasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu gejala sosial. Gejala sosial yaitu menurunnya aktivitas, tidak ada motivasi untuk melakukan apapun, dan hilangnya hasrat untuk hidup. Dan ada penyebab depresi loh. Penyebab depresi dibagi menjadi 3 faktor, yaitu 1. Faktor biologi, 2. Faktor psikologi, 3. Faktor sosial. Yuk simak apa aja sih faktor-faktor itu? 1. Faktor biologi. Faktor biologi yaitu di dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan 2 neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak, dan menopause juga dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. 2. Faktor psikologis atau yang disebut dengan kepribadian juga mengatakan bahwa ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya
atau melakukan aktivitas secara merubah situasi. Dan di dalam pemikirannya, yaitu pemikiran irasional, yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir, seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungannya, sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari kejadian tragis seperti kehilangan seseorang, pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, faktor usia, tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, dan maupun dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Nah, selanjutnya ada penanganannya loh. Yuk simak. Penanganan depresi. Penanganan depresi bisa melalui perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan pengobatan. Perubahan pola hidup yaitu berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, rekreasi, dan lain sebagainya. Terapi psikologi yaitu terapi interpersonal, konseling kelompok, terapi hormon, terapi kognitif. Dan yang terakhir yaitu pengobatan. Pengobatan berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa psikiater meresepkan perangsang jiwa, obat yang dipakai untuk mengobati gangguan defisit perhatian. Dan ada juga cara pencegahannya loh. Yuk simak apa aja sih cara pencegahannya. Ada beberapa cara pencegahan depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali, yaitu 1. Bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan. 2. Tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan sesuatu kesalahan. 3. Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 4. Berpikir untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi. 5. Dukungan keluarga. 6. Rutin lakukan olahraga. 7. Tidak terlalu menyesali suatu kejadian. 8. Bangunlah harga diri. 9. Tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan. 10. Lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.